BPD Angkatan 7 Kabupaten Tuban. Saya akan melakukan aksi nyata saya di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya bersama rekan sejawat saya, Ida Setiawati. Demikian dan selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Bu Tia. Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tia? Baik hari ini? Alhamdulillah. Hari ini tapi ada yang gimana ya Bu ya? Ada sesuatu yang Iya. menjadi apa Iya. ya? Jadi agak tidak gembira gitu Oh loh. iya, pantesan hari ini saya lihat tidak seperti hari-hari biasa. Biasanya kan cerah, Iya. senyum dan sebagainya. Hari ini terlihat mendung dan sendu. Baik, kira-kira ada masalah Bu Tia? Iya Bu. Oh iya, iya. Ada sesuatu yang bisa mengganjal ya. Iya. Kira-kira apa sih masalahnya? Apakah Ibu Tia sudah mengidentifikasi masalah tersebut? Gini Bu, saya itu punya murid. Dia itu tidak bisa membaca, tapi bisa menulis. Bisa. Berarti intinya anak itu sudah kelas berapa Bu? Sudah kelas 4 Bu. Oh, sudah kelas 4. Dia tidak bisa baca tapi bisa nulis Bu? Iya, bisa menulis. Oh iya. Tapi Kemudian, tidak tahu huruf. oh tidak tahu huruf? Iya. Oh, berarti selama ini bagaimana Bu pembelajarannya anak tersebut? Berarti pembelajaran selama ini apakah dia ngikut gitu saja? Iya, ngikut gitu saja. Atau mungkin ngerepek punya temannya Bu ya? Betul sekali. Oh iya iya. Nah kalau begitu misalkan ketika Bu Tia menemui anak seperti itu, kira-kira apa yang sudah Bu Tia lakukan selama ini? Seperti apa? Yang saya lakukan selama ini tuh saya itu selalu sebelum masuk kan biasanya anak-anak membaca literasi. Yang bisa membaca, yang tidak bisa seperti murid saya ini yang namanya Albert ini saya sendirikan di meja saya ajari membaca. Oh itu setiap hari Bu ya? Setiap hari. Ya, bagus sekali. Kemudian kira-kira Bu Tia, saya mempunyai skala angka Bu ya, antara 1 sampai angka 10. Kira-kira posisi Bu Tia dalam rangka membantu si Albert tadi kira-kira ada di angka berapa Bu? Baru 5 Bu. Oh, baru 5. Oke. Kira-kira Bu Tia ingin sampai skala berapa Bu? Kalau pingin biar seperti anak-anak yang lain ya pinginnya ya di angka 9 atau 10 gitu. Ya luar biasa, bagus sekali Bu. Berarti Bu butuh usaha yang maksimal Bu Tia ya. Iya. Kemudian kira-kira Bu Tia, hal-hal apa saja yang kira-kira bisa membantu menyelesaikan masalah Bu Tia? Kan yang namanya mengajar itu tidak harus selamanya ada Bu ya. Kira-kira dukungan seperti apa Bu yang jenengan inginkan? Kalau bisa ya dari teman-teman guru, dari kepala sekolah. Kalau misalnya saya tidak bisa masuk sekolah, itu bisa membantu. Kalian sebelumnya sudah tahu bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama apa? Ada apa saja, Kak? Daun. Terus akar, pinter sekali. Batang. Bunga. Iya, nanti akan udah. Sekarang kalian sudah tahu fungsinya belum? Sudah. Coba Zara, fungsi dari daun apa? Iya, daun itu berfungsi untuk membuat makanan. Sekarang Deva, buah, fungsi dari buah apa? Iya, dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalam buahnya itu. Yang ketiga, bunga. Coba Okta, bunga apa Okta? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang biasanya yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Dari biji inilah akan menjadi tanaman kembali. Yang selanjutnya apa Kak? Batang. Apa itu fungsi dari batang? Dia membacakan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Dia itu yang mengantarkan dari daun, bunga, akar, yang mengantarkan air dan nutrisi itu apa fungsinya? Fungsi dari batang. Sekarang akar. Coba
bagian mana yang dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Bunga bisa. Terus apa lagi? Daun bisa. Ya, buah itu dari bijinya. Sekarang selanjutnya belajar lebih lanjut, mengenal akar lebih jauh. Nah, di situ ada akar, gambar akar dua, yaitu akar apa, Cak? Akar tunggang dan akar serabut. Kalian amati akar tunggang itu yang bagaimana, akar serabut itu yang bagaimana. Kita pulang, kita berkemas-kemas dulu. Berkemas-kemas dulu. Kalau di rumah jangan lupa apa, Cak? Belajar yang rajin. Jangan apa? Main HP terus. Selamat siang Bu Tia. Iya Bu, selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, Bu Tia, tadi saya sempat masuk ke kelas ya. Iya. Supervisi di kelasnya Bu Tia karena memang ini adalah tugas daripada CGP. Ya, kemudian selama saya supervisi, saya tadi masuk, kira-kira bagaimana perasaan Bu Tia? Alhamdulillah perasaan saya plong karena biasanya saya mengajar sendirian, terus ada di supervisi saya agak grogi Bu. Iya, walaupun grogi tapi kan tambah pengalaman. Iya, menambah pengalaman. Ya, oke. Kemudian mungkin ada kendala nggak Bu Tia selama proses pembelajaran tadi? Kalau kendala tidak ada karena pembelajaran seperti itu setiap hari kan sudah saya lakukan. Oh ya, ya, berarti intinya tambah pengalaman, visualnya nyantai tuh ya. Iya. Ini kan sudah pembelajaran tiap hari. Kemudian kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bu Tia sampaikan tadi, ada apa atau ada kekurangan nggak kira-kira? Iya Bu, seharusnya saya itu tadi membawa tanaman atau bunga, membawa alat peraga tanaman atau bunga untuk saya jelaskan agar anak-anak bisa mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan itu secara jelas gitu Bu. Oh ya, materinya tadi tentang apa Bu? Tentang Bagian tumbuh-tumbuhan. Oh, bagian tumbuh-tumbuhan. Dan fungsinya. Dan fungsinya. Oh ya, benar apa yang disampaikan Bu Tia, berarti Bu Tia sudah tahu apa kekurangannya. Tadi saya memang sempat melihat dan juga mencatat dalam buku catatan kecil saya. Tadi Bu Tia memang belum maksimal untuk menyampaikan, salah satunya memang Bu Tia belum menggunakan alat peraga. Ya, betul. Kemudian bagaimana Bu Tia akan mengatasi kekurangan tersebut? Seharusnya saya itu menyiapkan alat peraga itu dulu Ya. dan akan menyiapkan akan mengajar anak-anak untuk mengidentifikasi, mengamati bagian tumbuhan itu. Kira-kira mana bagian akar, mana bagian daun dan lain sebagainya. Ya, kemudian dari kekurangan tersebut Bu Tia sudah tahu, bahkan Bu Tia sudah mengatasinya. Kemudian adakah hal lain yang ingin dikembangkan dari kekurangan proses pembelajaran tadi Bu? Ada Bu, untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menyiapkan alat peraga yang bisa mengakomodasi semua siswa. Saya akan membagi beberapa kelompok dan setiap kelompok nanti akan menjelaskan di depan. Oh iya, betul. Berarti intinya Bu Tia sudah tahu kekurangannya ya, sudah tahu kekurangannya, bahkan Bu Tia sudah bisa menyimpulkan seandainya seperti ini. Kalau kekurangan saya tadi tidak membawa alat peraga, berarti Bu Tia selanjutnya akan menyiapkan alat peraga. Kemudian yang kedua, Bu Tia juga harus mengelompokkan siswa-siswa Bu Tia agar pembelajaran itu memang berpusat pada siswa. Jadi tidak dikuasai guru ya dalam pembelajarannya, harus berpusat pada siswa dan tidak hanya kita yang aktif Bu ya. Jadi harus sama yang aktif. Baik Bu Tia, terima kasih. Semoga kegiatan supervisi pada siang hari ini bisa menambah pengalaman dan juga intinya kita akan mengambil manfaat dari pembelajaran kita. Dan selanjutnya mungkin Bu Tia akan tahu, nah inilah fungsi daripada supervisi
yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan bersama. Baik Bu Tia, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Bu Tia ya. Ya. Ibu, demikian tadi aksi nyata saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya telah melakukan pra-coaching bersama rekan saya, Budha Sulistiawati. kebetulan beliau adalah guru kelas 4 dan saya juga melanjutkan supervisi di dalam kelasnya, dan kami akhiri dengan pasca coaching yang baru saja saya laksanakan pada hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.